Tapi aku salvok nih sama lagunya. Ini lagunya bagus ya. Bagus, maksudnya dibuat oleh tim Mangrove Jakarta juga nih lagunya. Yes, aku sendiri yang bikin. Oh, wow, kebetulan banget. Iya. Wow. Hello guys, welcome back to One Zone TV. Bersama aku di sini Agnes Gabriela. Di sini aku bakal mandu kalian ketemu satu guest star lagi nih. Kali ini menarik banget nih karena guest starnya itu dia lebih ke ranah ramah lingkungan gitu loh. Kalau kalian penasaran, kita langsung ke dia aja ya supaya dia bisa perkenalan. Oke, silakan Abang. Halo semuanya, kenalin Agnes, aku Fardan. Aku dari komunitas Mangrove Jakarta. Oke, komunitas Mangrove Jakarta. Jadi memang sebagai duta ya di Mangrove Jakarta ya? Yes, betul. Duta? Aku Duta Mangrove Indonesia namanya. Duta Mangrove Indonesia berarti memang sebagai anak muda yang menguasai tentang mangrove ini ya, sebagai anak muda yang kenal begitu tentang mangrove, kita tahu tentang informasi mangrove dan bagaimana mangrove itu penting ya untuk kita anak-anak muda ya. Setuju betul banget. Aku lebih karena care aja sih, karena care. ke mangrove ini gitu kan, sebagai anak muda dan kita mesti punya semangat dan ide gitu. Nah, aku pikir kalau aku sendiri lebih seneng kecemplung lah, berarti kecemplung di lumpurnya mangrove ini gitu. Oke, berarti emang yang pertama kali mendorong sebagai duta mangrove itu adalah kepedulian terhadap lingkungan ya. Betul. Kepedulian. Ini kayak anak-anak muda tuh perlu banget ya punya kepedulian terhadap lingkungan. Setuju, Gak cuma setuju. tentang mental health, gak cuma tentang how you look beautiful, how you look so handsome, tapi tentang gimana kamu peduli sama lingkungan ya, bener ya? Yes, benar banget. Bener Apalagi banget. bumi kita ini cuma satu gitu. Cuma satu, Nggak, iya. Chris. Iya, Kalau tiga lucu ya. Susah bagi tiga, nggak tahu kelompok mana gitu. Iya, makanya karena cuma satu harus dijaga banget. Benar-benar harus dijaga karena gimana pun kita tinggal di sini, kita hidup di sini, kita bernafas dari sini, bener kan? Ih, suka banget. Ngomong-ngomong tentang bernafas dari sini, mangrove itu ada nggak sih gunanya bagi pernafasan kita ya sebagai manusia yang kehidupan sehari-harinya? Oh. Gimana kita tiap hari kita lewat asap, kita melihat orang yang merokok gitu-gitu, ada nggak sih hubungan mangrove dengan kesehatan udara tuh sebenarnya ada nggak sih? Yes, ada banget. Mungkin kita semua pasti familiar kan sama climate crisis gitu, isu lingkungan ya kan. Iya. Mangrove itu surprisingly ternyata dia menyerap polusi udara 3 kali sampai 5 kali itu lebih besar daripada hutan tropis biasa gitu. Nah, jadi kalau bisa dibandingkan, mangrove ini punya peran yang lebih ibaratnya lebih besar lah dibandingkan hutan tropis biasa dalam mengatasi climate crisis tadi gitu. Oh, berarti memang mangrove ini punya keahlian ya, kelebihan ya gitu. Yes, benar. Makanya sampai ada duta mangrove ya, nggak ada Iya. duta brokoli, duta wortel tuh nggak ada. Iya. Karena kalau mangrove sendiri memang perlu ya. Benar, karena dia perannya juga sangat wah gitu lah untuk lingkungan sekitar. Benar. Tapi kita perlu tahu nih background dari Abang Fardannya sendiri nih. Aku pengen tahu nih, Abang dari jurusan apa sih, atau Abang sebelumnya itu sebelum jadi duta mangrove ini sebelumnya Abang tuh apa gitu. Jadi Abang tertarik gitu karena ada dorongan apa gitu sebenarnya? Aku ini seorang alumni dari Institut Pertanian Bogor. Oh, IPB, oke. Iya. Dan aku dulu kuliah di jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Oh, pantes. Nah, dan kebetulan nih Agnes, aku dulu skripsinya itu tentang mangrove juga. Mangrove juga? Ya, nah makanya ketika pas di tengah-tengah aku ngerjain skripsi, aku dengar tentang Duta Mangrove dari Mangrove Jakarta ini, aku kayak ada panggilan alam gitu. Ya, panggilan alam, jangan panggil alam, panggilan jiwa. Panggilan jiwa mungkin lebih enak. Untuk lebih care ya. Benar, dan makanya dari situ aku pikir karena kesamaan background ya, aku tertarik banget gitu untuk menggali lebih dalam lagi Duta Mangrove ini apa, Mangrove Jakarta ini bergeraknya di bidang apa, dan akhirnya sekitar mau 1 tahun dari semenjak saat itu ya aku di sini sekarang jadi Duta Mangrove gitu. Duta Mangrove 2020 atau 2023? 2024. 2024. Oke, Yes. hampir setahun ya berarti ya. Yes, hampir. Sudah menjadi duta mangrove ya. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat nih, Abang bikin skripsi mengenai mangrove ya. Berarti secara tidak langsung udah banyak nih riset penelitian tentang mangrove itu sendiri dan tentang bagaimana mangrove itu tumbuh dan berkembang, mempengaruhi gitu kan. Apa sih yang paling unik tentang mangrove itu sendiri? Apa sih yang paling bikin Abang tuh kayak, oh mangrove ini sebegitu pentingnya ya gitu. Apa sih sebenarnya?
Karena aku skripsian udah cukup lama ya. Cuman aku yang paling ingat itu satu adalah ketika aku lagi skripsian itu di Lapang. Aku ambil skripsi itu di Kabupaten Bekasi. Di sana itu mangrove-nya itu udah jarang lah. Dan ketika aku ambil data wawancara masyarakat, aku nyadarin tuh panas banget gitu. Karena di sana nggak ada mangrove-nya, maksudnya mangrove udah jarang banget Bekasi gitu kan. Ya? Iya di Bekasi. Emang planet beda ya. Iya makanya panas banget deh. Makanya pekan ini Bekasi udah mulai panas banget kan sekarang. Iya bener. Dan di situ aku mulai nyadar kalau ternyata oh iya pohonnya ini udah jarang gitu di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Dan menurut aku kalau misalnya aku tinggal di sana kayak aku nggak betah deh kalau misalnya nggak ada pohon mangrove-nya gitu. Iya. Berarti... Dan aku pikir itu sih makanya uniknya mangrove itu sebagai salah satu pohon yang bertahan di wilayah pesisir gitu. Iya, dan dia bisa netralisir suhu juga berarti ya. Yes, benar kan, kalau semakin banyak pohon dia semakin banyak menyerap karbon ya, semakin menyerap. Bener. Dan dia bikin teduhan-teduhan bagi masyarakat di pesisir gitu, bagi nelayan-nelayan gitu setelah capek ngambil ikan gitu. Makanya itu sih. Benar sih, perlu banget ya ternyata ya. Tapi abangnya tinggal di mana? Bekasi? Enggak. Oh enggak. Di mana dong? Aku orang Depok. Orang Depok. Depok banyak mangrove atau gimana? Kalau di Depok itu nggak ada mangrove sih. Nggak ada mangrove? Nggak ada sama sekali. Berarti emang ini ya, kayak maksudnya panggilan jiwa untuk ke mangrove ini berarti tinggi ya. Tapi kalau di Depok banyak hutan? Nggak juga? Nggak ada juga. Cuman ada taman hutan rakyat sih. Nah makanya waktu pas aku ke Kabupaten Bekasi tadi itu ya, Muara Gembong lah nama desanya, nama kecamatannya. Di Muara Gembong itu aku mulai banyak ngebuka mata aku gitu, yang selama ini kan aku nggak pernah lihat mangrove gitu kan, fungsinya apa gitu kan, apalagi di Depok nggak ada gitu kan. Cuman ada apa sih, Depok tuh macet dan begal kan biasanya. Dan macet dan begal. Iya, dan akhirnya pas begitu aku ke Muara Gembong aku mulai menyadari gitu, oh ternyata ada nih mangrove itu, dan fungsinya tuh ternyata setelah aku tanya sama masyarakat banyak banget gitu kan. Dan itu sih yang bikin aku ternyata semakin menggali lebih dalam gitu ya tentang si mangrove ini, aku semakin tertarik gitu. Berarti kalau secara personal abang sendiri punya kayak ketertarikan lah ya untuk membangun lebih lagi tentang mangrove di Depok ya? Ada cita-cita, visi misi untuk ke situ? Nah, ini lucunya. Jadi mangrove itu dia nggak bisa tumbuh di daerah yang nggak kena pasang surut air laut. Pasang surut air laut. Yes. Jadi mangrove ini dia itu cuman ada di wilayah pesisir. Yang terkena pasang surut air laut tadi gitu loh. Mungkin di muara sungai atau mungkin di pantai gitu, atau di kepulauan, misalnya Kepulauan Seribu gitu. Nah, itu baru dia bisa tumbuh di daerah tersebut. Kalau misalnya di daerah yang nggak ada salinitasnya gitu atau air laut, itu dia nggak bisa tumbuh. Kebetulan nih bang, saya tuh dari Kepulauan Riau. Nah di Kepulauan Riau itu banyak wisata mangrove. Berarti memang daerah tumbuhnya itu di daerah-daerah kepulauan ya, yang kadang kayak mereka emang harus di daerah pantai ya berarti ya. Betul. Gitu. Berarti banyak dong organisme-organisme yang tumbuh juga di bawah situ ya, dilindungi oleh mangrove itu sendiri berarti ya? Yes, bener banget. Jadi mangrove ini emang fungsinya itu banyak ya, nggak cuma buat masyarakat tadi yang udah aku sebutin, tapi juga buat makhluk hidup lainnya. Iya. Seperti mangrove itu kan dia karena hidupnya di air itu pasang surut air laut, dia juga jadi tempat pembiakan bagi ikan-ikan. Gitu. Iya. Selain itu juga buat mamalia, mangrove itu juga jadi habitat tempat tinggal gitu ya bagi beberapa mamalia, kayak misalnya kera ekor panjang dan lutung Jawa gitu. Dan juga satwa-satwa lainnya kayak misalnya biawak gitu. Biawak juga ya? Iya. Sampai biawak juga sampai ke mangrove loh guys. Benar, dan makanya itu dia yang aku bilang semakin aku gali tentang mangrove aku semakin tertarik. Karena fungsinya nggak cuma buat manusia juga, tetapi juga buat makhluk hidup lainnya. Bahkan untuk katanya ini ya, aku pernah dengar kayak untuk kerajinan seni juga berguna ya mereka ya. Kayak bisa bikin sabun ya nggak sih? Betul, sabun. Terus apa lagi tuh? Terus mangrove ini bisa dimanfaatin jadi selain sabun itu bisa jadi bahan pewarna batik. Obat bisa? Obat untuk saat ini sih kita di Mangrove Jakarta belum familiar ya sama itu. Cuman yang kita lebih familiar tuh jadi pewarna batik dari kulit batang mangrove ya. Terus bisa juga kalau dari jenisnya Soneratia itu dia bisa dimanfaatin buahnya untuk jadi dodol, sirup. Wow, dodol sirup ya? Iya, dodol, sirup, keripik juga gitu kan. Jadi kopi juga gitu kan.
Dan itu makanya mangrove itu ternyata bisa jadi sumber pemasukan alternatif bagi masyarakat di wilayah pesisir gitu. Wah, berarti emang seberguna itu ya. Jadi penting ya untuk anak-anak muda itu bikin awareness ya tentang bagaimana pentingnya mangrove ini, bagaimana menanam mangrove ini. Setuju Dan banget, Kak. kalau misalnya dari abang sendiri nih, ada nggak sih cara-cara mangrove Jakarta untuk improve pengetahuan anak-anak muda zaman sekarang untuk lebih kenal lagi terhadap mangrove? Apa yang udah kalian lakukan supaya anak-anak muda bisa melihat tentang pentingnya mangrove ini? Pertama, kita mangrove Jakarta itu pasti terus turut melakukan kegiatan penanaman mangrove gitu kan. Dan lalu buat edukasi dan peningkatan awareness anak muda ya terutama, itu kita melakukan promosi atau campaign gitu ya di sosial media. Sosmed ya. pasti Mungkin buat teman-teman yang nonton ini bisa kepo ini Instagramnya @mangrovejakarta.id. @mangrovejakarta.id. Yes, mangrove benar. tulisan biasa Jakarta.id. ID gitu. ya. Oke. Di situ kita sharing banyak ya tentang kegiatan penanaman kita juga, iya. termasuk tadi pemanfaatan mangrove jadi bahan pewarna batik, jadi olahan makanan gitu. Itu kita sharing di sana. Dan harapan kita juga dengan kita bisa ngelakuin campaign di sosial media gitu ya, yang menjadi ibaratnya mainannya anak muda zaman sekarang gitu. Bener. Itu bisa ngebantu buat meningkatkan awareness dan juga kesadaran tentang mangrove gitu. Terus kalau misalnya anak muda itu sendiri kan kadang perlu ada dorongan ya, ada motivasi, karena nggak semua anak muda itu peduli banget ya sama lingkungan ya. Benar. Mereka tuh kadang kayak Kadang buang sampah sembarangan iya, gitu buang ya. sampah sembarangan. Sesimpel buang sampah sembarangan itu sebenarnya udah merusak lingkungan banget ya. Yes. Tapi ada nggak sih kayak kadang-kadang mungkin bekerja sama dengan sekolah atau bekerja sama dengan perkuliahan gitu untuk nanam-nanamin mangrove akademisi itu gimana? gitu ya. Ya kadang kita kalau untuk kegiatan kita juga itu kita di semua sektor bisa ya, mungkin dari industri, swasta, bisnis, termasuk ke sekolah juga gitu. Nah kadang kita suka ngadain eksibisi gitu, kayak misalnya gimana cara bikin batik dari mangrove gitu, dan itu kita eksibisi ke sekolah-sekolah gitu. Biasanya kan yang tertarik sama itu anak sekolah dasar atau SMP gitu ya. Iya bener. Nah itu biasanya kita mulai dari sana gitu. Apalagi kan mungkin pendidikan paling penting itu di usia dini gitu ya, supaya nanti itu jadi modal dia ke depannya untuk cinta tentang mangrove gitu. Gitu sih. Bener. Ada nggak sih, pernah nggak sih mangrove Jakarta itu sendiri kayak ngundang influencer ataupun kayak bekerja sama dengan influencer untuk sama-sama kayak kasih awareness? Karena kadang kan kayak mungkin anak-anak muda itu harus diperangkapkan dengan idola mereka gitu. Kadang misalnya mereka suka banget sama idola A gitu. Jadi ketika idola A itu bekerja sama dengan mangrove, mungkin mereka tertarik gitu. Ada nggak kepikiran ke sana ataupun udah kerja sama influencer? Untuk kerja sama influencer kita sejauh ini sih masih on process. Karena kita pikir sebenarnya itu hal yang cukup penting juga gitu ya. Gimana itu bisa ngebantu buat menjangkau orang-orang di sana itu lebih luas lagi gitu, Kak Agnes. Dan kalau sejauh ini sih Mangrove Jakarta juga sering ikut kegiatan bareng sama Miss Remaja Indonesia. Oh iya, bener. Iya, sama Miss Remaja Indonesia gitu, kayak misalnya fashion show. Nah kita waktu itu pernah coba di JCC juga fashion show itu pakai kain yang diwarnain dari mangrove. Nah itu kita coba di JCC kayak gitu kan, kita kolaborasi dan harapannya ya gitu tadi dari mungkin Miss Remaja juga banyak yang ngelihat gitu ya, dan itu ngebantu naikin engagement Mangrove Jakarta untuk ningkatin awareness terkait si mangrove tadi gitu. Bener karena zaman sekarang mangrove itu nggak cuma sebatas pohon aja ya, dia udah bisa jadi seni, bisa jadi ilmu juga, bener ya. Yes, terus yang paling penting tuh dia jadi tempat untuk wisata nggak sih, Bang? Nah itu dia. Mungkin Kak Agnes pernah nggak ke ekowisata Peak Mangrove? Karena aku baru sebentar di Jakarta, aku belum sempat ke situ sih. Mungkin harus coba ke sana ya. Di sana itu mangrove bisa jadi salah satu opsi buat wisata ya, buat teman-teman yang mungkin tinggal di Jakarta dan sumpek gitu. Jakarta kan mungkin macet gitu ya, dan kehidupannya serba cepat gitu, dan mungkin pengen cari yang hijau-hijau gitu, yang lebih yang seger-seger gitu kan. Nah di ekowisata itu kita bisa tuh refreshing gitu ya, kita jalan di sekitar wilayah yang itu udah banyak mangrove-nya gitu. Dan di situ banyak kayak monyetnya juga, kera ekor panjang gitu di sana. Iya. Dan itu ada salah satu bentuk wisata, gimana kita manfaatin wisata mangrove itu untuk wisata bagi teman-teman yang mungkin mencari wisata berbasis lingkungan hidup atau alam.
gitu. Oh, terus kalau misalnya mangrove itu kan sebagai wisata itu kan sebenarnya udah lumayan terkenal ya. Maksudnya cara-cara mangrove itu sendiri untuk menjadi lingkungan yang adem gitu-gitu. Yes. Jadi itu sebagai daya tarik juga bagi wisatawan ya. Cuma kalau Benar. misalnya ada nggak sih kayak wisata yang kayak aku pernah denger tuh yang kayak sampan, dari sampan jadi kayak naik perahu sampan, gitu ya? iya gitu. Itu juga termasuk gak sih sebenarnya? Yes, itu ada juga, itu termasuk mungkin kalau itu aku pernah lihatnya di daerah Tangerang sih, itu ada Tangerang. di Desa Muara gitu. Oh, Desa Muara itu Ya, ada. Kayak mungkin gitu. kalau kalian nanti mungkin penonton juga, mungkin Kak Agnes juga penasaran, bisa cek Desa Muara gitu. Itu daerahnya deket sama Pik juga, dan di sana mereka menyediakan fasilitas untuk naik kapal ke hutan mangrove yang justru dari masyarakat itu udah nanam sendiri dari sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu. Wow. Nah gitu. Penanamannya cukup lama ya berarti ya kalau mangrove itu ya? Benar, jadi emang mangrove itu buat sampai rimbun gitu ya, sampai dia berfungsi maksimal itu dia butuh waktu Belasan sekitar tahun. 6 sampai 7 tahun sih 6 sampai 7 sebenarnya. tahun. Kalau misalnya dia pertumbuhannya maksimal gitu ya. Maksimal, oke. Kalau misalnya dia kayak kena sampah, mungkin ombaknya itu kencang banget gitu ya di wilayah pesisir, itu bisa bikin dia pertumbuhannya melambat kayak gitu. Iya. Dan itu Tapi kalau misalnya mangrove itu kita misalnya nih seorang warga sipil memiliki kesadaran untuk numbuhin mangrove nih. Yes. Tapi ada nggak sih yang bisa mereka lakukan sendiri, atau mereka harus menjumpai profesional dulu untuk mereka bisa nanam mangrove, atau mereka bisa beli pupuknya sendiri, bisa tanam sendiri, atau gimana sih itu? Mungkin mereka yang mau nanam mangrove bisa nanam bareng Mangrove Jakarta sih ya. Oh iya berarti. Karena gini, kalau tuh? misalnya nanam mangrove itu sebenarnya yang penting itu bukan cuman kita nanam di hari pertama kita menanam, tetapi gimana kita menjaga si mangrove ini supaya dia tumbuh maksimal tadi selama 6-7 tahun gitu, bener nggak? Bener iya kan? bener. Dan disitulah kenapa kita di Mangrove Jakarta juga setiap kita nanam itu kita pastiin si mangrove yang ditanam itu kita monitoring selama 1 tahun pertama gitu, itu minimal. Karena kalau misalnya udah 1 tahun pertama itu dia udah bisa tumbuh sampai 6-7 tahun tadi yang udah aku bilang gitu. Jadi makanya nanam mangrove semangatnya boleh gitu ya, mungkin kayak buat teman-teman yang pengen nanam mangrove, cuman perlu diperhatiin juga kayak gimana sih supaya menanam mangrove ini berhasil dan sukses gitu kan. Bener, nggak segampang nanam singkong ya dia ya. Iya benar. Harus dimonitor, pertumbuhannya harus maksimal. Yes, benar banget. Dan itulah yang kita lakuin di Mangrove Jakarta, dan kita berusaha gimana supaya setiap satu bibit yang kita tanam itu dia berhasil melalui fase-fase berikutnya gitu, fase remaja gitu kan, sampai dia dewasa dan dia bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya gitu. Oh iya, pantas ya, berarti mangrove itu memang banyak yayasannya, banyak yang ngurus tuh, karena emang pertumbuhannya harus benar-benar bagus ya dia supaya bisa maksimal ya, bener ya. Betul. Menurut abang sendiri di Indonesia ini apakah udah cukup mangrove-nya? Tapi kan setahu saya nih, saya pernah dengar dulu juga bahwasanya Indonesia ini adalah negara dengan pertumbuhan mangrove terbesar di dunia saat ini. Salah atau benar tuh? Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah Indonesia saat ini memiliki luasan mangrove paling luas di dunia. Berarti bukan pertumbuhan paling banyak ya? Iya, kalau buat Hitungannya pertumbuhan itu mungkin bisa tentatif lah ya. Oke. Berarti kalau misalnya tentang itu kan sebenarnya kita udah dapat predikat sebagai penanaman terluas ya untuk mangrove. Tapi apakah itu cukup bagi seorang duta mangrove? Apakah cukup atau harus lebih banyak lagi, lebih banyak lebih baik, atau gimana? Kalau menurut aku sendiri sih tentu itu nggak bakal pernah cukup gitu ya. Kita bakal makanya kita juga terus menerus melakukan kegiatan penanaman mangrove gitu kan. Karena kita lihat juga kendaraan di dunia ini akan semakin banyak gitu kan, dan jumlah emisi karbonnya semakin banyak gitu. Dan semakin menambahnya angka itu, kita juga harus tetap menjaga si mangrove-nya gitu, untuk mangrove ini bisa menyerap tadi si polusi udaranya, dan manfaatnya juga bisa lebih banyak lagi bagi masyarakat di pesisir dan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku kayak nggak bakal pernah cukup deh kalau kita menanam mangrove itu. Jadi harus terus menerus. Yes, karena apakah dia punya ini nggak sih, apa namanya tuh, kayak mangrove tuh ada masa hidupnya. Jadi kayak setelah segini tahun dia udah tua, dia udah mati gitu, atau dia akan terus bertumbuh sampai jangka waktu ratusan tahun, atau gimana sih mangrove itu?
Kalau si mangrove itu sendiri selama dia nggak diganggu ya sama aktivitas manusia, kayak misalnya perubahan lahan, jadi misalnya pemukiman gitu ya, atau misalnya ditebang untuk keperluan lain misalnya tambak atau apa, itu dia akan lama ada di pesisir gitu lah. Oh, berarti dia masih bisa bertahan lama. Yes, benar. Kalau misalnya nggak diganggu aja. Yes, benar. Karena ancaman mangrove itu sebenarnya cuma aktivitas manusia sih kalau selama ini. Ya, aku tahu gitu. Padahal dia sendiri dia membantu manusia, tapi manusia yang menjadi ancaman bagi mereka ya. Benar, klise banget ya. Iya, sebenarnya ini sih. Tapi menurut abang sendiri ada nggak sih kayak yang program yang udah dibuat untuk mengajak anak-anak muda atau apa gitu dalam bentuk lagu atau video ataupun konten reels gitu? Oh iya, ini pas banget nih karena Mangrove Jakarta baru aja rilis jingle Mangrove Jakarta nih. Oh, baru aja. Jadi jingle ini tuh sengaja kita buat gitu, kita rebus ya supaya ini menjadi salah satu media juga gitu untuk ningkatin kepedulian atau awareness terkait si mangrove ini. Nah, jadi setiap penanaman kita ini juga nih Kak Agnes, kita itu selalu menyempatkan bagian edukasi mangrove gitu. Ya, jadi kayak fun fact tadi kayak jumlah mangrove di Indonesia itu luasnya ada berapa hektar, terus manfaat mangrove kayak tadi itu kan mungkin belum banyak orang yang tahu gitu kan. Nah, jadi itu bagian edukasi itu wajib kita selalu masukin di bagian di setiap kegiatan penanaman kita. Tapi aku salvok nih sama lagunya. Ini lagunya bagus ya. Bagus, maksudnya dibuat oleh tim Mangrove Jakarta juga nih lagunya. Yes, aku sendiri yang bikin. Wow, kebetulan banget. Iya. Wow, iya. Jadi nih ceritanya dulu pas aku lagi seleksi Duta Mangrove di malam final itu ada penampilan minat dan bakat kan. Oh, oke. Dan kebetulan aku juga bisa main alat musik, main gitar, dan cuman aku lebih seneng biasanya buat iseng-iseng bikin lagu gitu kan. Dan ternyata teman-teman dari Mangrove Jakarta seneng dan mereka komit buat bikin lagunya jadi lagu beneran lah gitu. Oh, great person ya sebenarnya, great idea ya sebenarnya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau check out lagunya mungkin lebih panjang lagi, bisa cek di Spotify udah ada. Oh, Spotify udah ada? Iya, di YouTube juga udah ada. Dan kalau misalnya mau bikin story bikin story di Instagram itu udah ada juga. Oh, udah sampai masuk Instagram Music ya? Yes, sudah juga. Tinggal di TikTok Sound. TikTok Sound udah ada belum? Di TikTok Sound nanti kayaknya bakal ada sih ke depannya. Oke, berarti sebentar lagi bakal ada. Wow, berarti memang Mangrove Jakarta itu memang benar-benar mau mengedukasi benar-benar serius akan penanaman mangrove ini, karena gak main-main loh sampai bikin jingle dan itu proper banget dan kayak benar-benar perlu banget untuk seorang muda seperti kita ini peduli akan mangrove. Thank you. Nah, jadi kalau abang sendiri ada nggak sih pesannya untuk anak muda secara personal nih, abang bisa langsung ngomong ke netizen muda kita nih. Pesannya apa sih yang penting untuk mereka tingkatkan dan apa sih yang penting untuk mereka aware dari lingkungan kita sekarang? Oh ya, mungkin buat teman-teman yang masih sesama anak muda gitu ya, kalian harus ingat kalau kita ini sebagai anak muda punya semangat sama ide, dan menurut aku itu sih dua hal yang paling penting dari anak muda, dan jangan ragu buat explore lebih banyak terkait apapun yang kalian suka gitu. Kalau aku sendiri suka di mangrove dan lingkungan gitu kan, karena udah kecemplung di sini sekarang. Dan buat teman-teman juga silakan explore sebanyak mungkin tentang kesukaan dan minat dan bakat kalian juga itu apa gitu. Dan kita di Mangrove Jakarta ini punya pesan kalau bumi kita ini cuma satu, dan kita harus melakukan sebaik mungkin untuk bisa menjaga si bumi kita ini, ya kan. Dan jadi kalau buat teman-teman yang mungkin udah tergerak hatinya untuk menjaga lingkungan, mungkin mau nanam mangrove juga, please don't be hesitate, kontak us Mangrove Jakarta, ada di Instagram. Mungkin bisa kontak aku juga di Fardanai gitu, cari di Instagram sendiri. Dan kita akan nanam mangrove dan menjaga lingkungan kita sama-sama. Mungkin itu sih. Benar, oke. Kita ucapin banyak banget terima kasih kepada Bang Fardan sendiri, karena kita happy banget ya bisa tahu banyak informasi tentang mangrove. Kita udah banyak banget nih informasi-informasi menarik. Bukan cuma menarik, tapi benar-benar berguna untuk kelanjutan alam lestari kita ini ya, bener ya? Yes, benar. Nah, makasih banget buat Bang Fardan. Kita dari One Zone TV mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman. Dan sampai jumpa Bang Fardan. Sampai jumpa, thank you, Bye.